Bagian 1, Sustainable Development. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan Sustainable Development merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut International Institute for Sustainable Development, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Lantas, apa saja ya 3 pilar pembangunan berkelanjutan? Ada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pilar pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Kedua, yaitu sosial, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Yang ketiga, lingkungan diartikan sebagai harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Berikut merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan dan contoh targetnya. Yang pertama, no poverty atau tanpa kemiskinan. Targetnya pada tahun 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari dan menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Yang kedua, zero hunger atau tanpa kelaparan. Pada tahun 2030 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui, serta manula. Yang ketiga, good health and well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran hidup dan juga meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil. Yang keempat, quality education atau pendidikan berkualitas. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Yang kelima, gender equality atau kesetaraan gender. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun dan juga menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut. Yang keenam, Clean Water and Sanitation atau air bersih dan sanitasi layak. Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Yang ketujuh, affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau. Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Pada tahun 2030 memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Yang kedelapan, decent work and economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Yang kesembilan, Industry, Innovation and Infrastructure atau industri, inovasi, dan infrastruktur. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. Yang ke-10, reduce inequalities atau berkurangnya kesenjangan. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Yang ke-11, Sustainable Cities and Communities atau kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan pemukiman yang berkelanjutan, dan integrasi di semua negara. Yang ke-12, Responsible Consumption and Production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Melaksanakan the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production patterns dengan semua negara mengambil tindakan dipimpin negara maju dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Yang ke-13, Climate Action atau penanganan perubahan iklim. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, serta meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Yang ke-14, Life Below Water atau ekosistem lautan. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan, serta pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata yang berkelanjutan. Yang ke-15, Life on Land atau ekosistem daratan. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, serta melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi, serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal. Yang ke-16, Peace, Justice, and Strong Institution atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi, serta secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Yang ke-17, Partnerships for the Goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan terakhir memiliki target meningkatkan stabilitas makroekonomi global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan, serta menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk topik bahasan kedua adalah good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Apa itu good governance? Good governance adalah sebuah konsep mengenai cara pemerintah dan lembaga publik mengelola dan mengawasi urusan pemerintahan dengan cara yang efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Nah, pasti ada yang bingung nih perbedaan governance itu apa dan government itu apa. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara governance dengan government. Governance itu merupakan sebuah konsep yang lebih luas dari government, di mana governance itu mencakup seluruh framework, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengelola suatu sistem, salah satunya pemerintah. Sedangkan government itu sendiri merupakan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa governance itu merupakan cara-cara kerja yang digunakan untuk mengelola pemerintah, sedangkan government itu sesuai dengan bahasa Inggrisnya, yaitu sebuah lembaga atau fungsi dalam suatu negara. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian berikutnya, di sini kita perlu tahu dulu mengenai jenis-jenis struktur organisasi, yaitu model organisasi mekanik dan model organisasi organik. Model organisasi mekanik membutuhkan sistem kerja yang stabil agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. Organisasi dengan model ini memiliki ciri-ciri yaitu sentralisasi pengendalian dan wewenang, pembagian tugas yang jelas, dan komunikasi yang dilakukan secara vertikal. Sedangkan pada model organisasi organik fokus pada fleksibilitas, adaptabilitas, dan kolaborasi individu dalam melaksanakan tugas-tugas rutin. Model ini cocok digunakan oleh organisasi yang situasinya sering berubah dan memerlukan respons yang cepat. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 pihak yang terlibat dalam good governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam mengatur dan menyelenggarakan pelayanan publik. Sektor swasta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja. Dan masyarakat sebagai pengawas pemerintah dan sektor swasta. Good governance memiliki 4 area dari berbagai tingkatan, mulai dari skala besar, yaitu global, hingga skala paling kecil, yaitu di komunitas. Tata kelola global mencakup tata kelola di tingkat dunia, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, perdamaian dan keamanan dunia, dan isu-isu kemanusiaan yang melibatkan banyak negara. Sedangkan pada skala terkecil, yaitu komunitas, tata kelolanya mencakup tata kelola di area lokal seperti tata kelola desa, kota, atau komunitas lokal yang dapat mencakup perencanaan perkotaan, pembangunan, layanan masyarakat, dan kebijakan lokal. Good governance berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, sebab good governance membantu menciptakan lingkungan untuk tindakan kolektif, memastikan bahwa aktor yang terlibat dapat bertanggung jawab dan menangani masalah yang muncul di antara tujuan-tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nations Development Program, prinsip-prinsip good governance itu terdiri dari 9 komponen, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis. Di Indonesia sendiri,
Berbagai langkah-langkah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance telah dilakukan. Yang pertama, yaitu membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Indonesia telah membentuk KPK yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan sektor swasta. KPK juga bekerja dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem birokrasi, termasuk upaya untuk menyederhanakan proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan mempercepat pelayanan publik. Program-program yang telah dicanangkan pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP adalah salah satu contoh upaya dalam mempercepat pelayanan publik tersebut. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik. Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada publik. Dari undang-undang tersebut, warga negara dapat memantau dan memeriksa keputusan-keputusan pemerintah serta penggunaan dana publik. Yang keempat, partisipasi publik. Pemerintah telah mencoba untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan lebih aktif. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti pertemuan publik, konsultasi, dan partisipasi dalam proses legislasi. Yang kelima, pengembangan SDM seperti peningkatan kualitas dan etika serta pemberian pelatihan yang baik pada PNS sebagai upaya untuk mencegah tindakan korupsi pada ASN. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian video dari kelompok 1. Kritik, saran, serta masukan sangat terbuka dan kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.